Halo, Assalamualaikum sahabat Quran. Apa kabar sahabat Quran? Perkenalkan, namaku Yuli. Hari ini kita akan belajar surah Al-Lahab. Kita akan belajar tentang bunyi dan arti surah, kemudian identitas surah, asbabun nuzul surah, serta makna dan kandungan surah. Tapi sebelum belajar, agar lebih bersemangat, ayo sahabat, kita menyanyikan yel-yel surah Al-Lahab. Al-Lahab 5 ayat, Al-Lahab surah Makkiyah, cerita Abu Lahab dan bersama istrinya. Binasalah Abu Lahab, hey, hartanya tidak berguna. Abu Lahab orang jahat masuk neraka. Nah, setelah bernyanyi, apakah sahabat Quran sudah bersemangat untuk belajar? Ayo sahabat, kita simak bunyi dan arti dari surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Alhamdulillah, sekarang kita sudah tahu bunyi dan arti dari surah Al-Lahab. Selanjutnya, kita akan mempelajari identitas dari surah Al-Lahab. Ternyata bukan hanya manusia aja loh yang punya identitas diri, tapi surah juga punya. Inilah identitas surah Al-Lahab. Al-Lahab merupakan surah ke-111 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 5 ayat. Termasuk surah Makkiyah dan memiliki arti gejolak api. Nama lainnya adalah Al-Masad. Pada usia 40 tahun, Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rasul terakhir. Saat itu penduduk kota Mekah masih banyak yang menyembah berhala, termasuk paman beliau yang bernama Abu Lahab. Setelah wahyu kedua turun, barulah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan di hadapan penduduk Mekah. Di puncak Bukit Sofa, beliau menyeru untuk berkumpul. Rasa penasaran membuat langkah kaki orang-orang Quraisy semakin cepat mendekati sumber suara, tidak terkecuali dengan Abu Lahab. Wahai sahabat, seandainya aku mengatakan bahwa ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian di pagi atau petang hari, apakah kalian mempercayainya? Orang-orang yang berkerumun terdiam sejenak. Mereka sebenarnya percaya dengan perkataan Nabi Muhammad, namun masih tertegun menghadapi pertanyaan beliau. Salah satu dari mereka menjawab, Ya, tentu kami percaya wahai Muhammad. Tidak pernah kami dapati sedikit pun keluar dari mulutmu perkataan dusta. Lalu Nabi melanjutkan perkataannya. Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang bertugas memberi peringatan kepada kalian.
agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan sesembahan selainnya. Walaupun aku seorang rasul, namun aku tidak bisa menolong kalian kelak di akhirat. Jadi, selamatkan diri kalian dari siksaan api neraka. Abu Lahab yang mendengar kesaksian keponakannya itu mendadak marah besar. Ia merasa bahwa sosok Muhammad yang sekarang merupakan ancaman bagi kaum Quraisy. Kemudian Abu Lahab memfitnah dan mendoakan keburukan untuk Nabi. Jadi, cuma untuk ini kau mengumpulkan kami, wahai Muhammad? Sungguh perkataanmu tidak bisa dipercaya. Celakalah engkau selama-lamanya. Dengan membawa kemarahan, Abu Lahab meninggalkan kerumunan. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab untuk membalas perkataannya. Astagfirullah sahabat, kita jangan sampai seperti Abu Lahab ya. Selanjutnya, mari kita simak isi dan kandungan dari surah Al-Lahab. Halo sahabat Quran, saya Farhan akan menjelaskan isi dan kandungan surah Al-Lahab. Isi kandungan dari surah Al-Lahab. Surah ini disebut surah Al-Lahab dikarenakan di dalam surah Al-Lahab ini menceritakan tentang paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini nama aslinya Abdul Uzza. Dia selalu menentang dan mengganggu dakwah Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Dia dibantu oleh istrinya yang bernama Arwah. Istrinya diumpamakan seperti orang yang membawa kayu bakar. Dikarenakan istrinya suka membawa kayu bakar berduri. Dia meletakkannya di sepanjang jalan yang dilalui Nabi untuk menjebak beliau, dan dia gemar menyebar fitnah kepada Nabi SAW dan pengikutnya. Oleh sebab itu, Abu Lahab dan istrinya, keduanya akan celaka dan masuk neraka. Harta bendanya dan juga hasil usaha-usahanya tidak bisa menyelamatkan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk azab atau siksa yang akan diterimanya di neraka sesuai dengan perilakunya sendiri. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Dengan tali itu, Allah menjerat lehernya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu mencampakkannya ke dasar neraka. Alhamdulillah, bagaimana sahabat? Apakah seru belajar hari ini? Semoga kita semua terhindar dari azab yang menimpa Abu Lahab. Terima kasih teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.